datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan rekaman ya yang bersifat sangat umum readingannya, dan kita akan rekaman untuk semua zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Dan ini adalah random message, jadi bisa jadi pesan ini nyangkutnya di asmaranya kamu, bisa jadi di karir, bisa jadi di bisnis, atau bisa jadi di kehidupan kamu secara umum. Kita coba lihat nanti pesan apa yang muncul ya. Jadi kita langsung aja nih Aries ke readingan kamu. Aku ngerasa terdorong aja untuk nonton, untuk rekam video ini guys. Jadi aku harap ini bermanfaat ya. Jadi Aries, kita lihat di sini pesan dari semesta untukmu. Satu shuffle aja ya. Ada Five of Wands, kemudian ada di Empress Aries. Ada sebuah proses pengambilan keputusan yang cukup sulit di sini mungkin Aries. Ada semacam kompetisi yang akan kamu hadapi dalam beberapa waktu ke depan. Atau bisa jadi ini soal konflik batin. Tapi tahu nggak sih, apapun bentuk konflik batin yang kamu hadapi atau yang kamu rasakan, apapun di sini keputusan yang kamu coba buat ya dalam periode ini akan menuntun kamu ke sebuah perkembangan yang sangat positif, Aries. Ada produktivitas bagi yang mungkin mengharapkan momongan, atau mungkin bisa jadi dalam program kehamilan kamu lagi fertil. Aku ngerasa di sini kamu bisa mendapatkan keturunan, mungkin kamu bisa dengar kabar baiknya dalam waktu dekat ini. Konflik atau kompetisi apapun di sini yang kamu berasa kayaknya ini sulit banget untuk diatasi, hasil akhirnya akan positif banget bagi kamu. Aku somehow ngerasa kayak kamu bakal keluar sebagai pemenang. Aku juga ngerasa di sini akan ada perbaikan situasi yang positif di sini setelah masa konflik yang berkepanjangan dengan seseorang. Bisa jadi dengan pasangan romantisnya kamu. Mungkin kamu habis konflik dengan pasangan, dengan si doi. Konflik ini akan segera berakhir menurutku Aries, dan beralih ke The Empress card. Aku juga ngerasa di sini Aries ada seseorang yang sepertinya sayang dengan kamu ya. Aku akan klarifikasi Five of Wands. Aries, ada Five of Chalices di sini atau Cups ya, Five of Cups. Aries, apapun yang menurut kamu di sini, ini sudah berakhir mbak, ini nggak bisa diperjuangkan lagi. Apakah ini soal kontrak kerja? Apakah ini soal kekecewaan di dalam lingkungan kerjanya kamu, atau kontrak kerja kamu? Mungkin kamu ngerasa kayak dibohongi atau dicurangi. Intinya ada sebuah kekecewaan, atau kamu ngerasa ini kayaknya udah berakhir nih, ini udah nggak ada kesempatannya bagi gue. Tahu nggak sih, masih ada yang bisa diperjuangkan, masih ada di sini yang masih bisa diperbaiki, masih ada yang bisa diperbaiki. Dan tahu nggak sih, dampaknya buat kamu itu positif, Aries. Jadi kamu tahu nggak sih lagunya Vanessa Williams kalau nggak salah, yang Save the Best for Last. Jadi ketika kamu ngerasa udah deh, gue udah pasrah, udah deh, gue ngerasa udah kayak surrender dalam situasi ini, udah nggak ada yang bisa diperjuangin, Tuhan dan semesta di sini menuntun kamu dan ngetuk pintu hati kamu bahwasanya, hey Aries, jangan nyerah dulu gitu loh. Masih ada outcome yang positif buat kamu di sini. Something turns out good for you here, Aries. Wow, ada Eight of Swords, ada Five of Swords. Konflik di sini Aries, aku ngeliat konflik ya. Apakah ini konflik batin seperti yang aku bilang tadi? Apapun ini, masih ada jalan keluarnya Aries. Jangan menyerah dulu, jangan sampai kamu di sini kepikiran untuk ini udah nggak ada kesempatannya lagi bagi gue gitu loh. Jadi hati-hati ya dengan situasi yang kamu hadapi dalam beberapa periode ke depan. Kamu tidak disarankan untuk menyerah, kamu tidak disarankan di sini untuk berpikiran negatif, ya.
Aku ngerasa karena Swords itu berbicara soal mind ya, pikirannya kamu. Jadi ini pikiran negatif yang kamu rasakan atau perasaan negatif yang kamu rasakan itu cuman ada di pikirannya kamu. Aku ngeliat di sini, ya. Atau kayak Tuhan dan semesta di sini bilang, Aries, ini adalah hadiah gitu loh, berkat kesabarannya kamu. Ada sebuah gift di sini, ada sebuah perbaikan situasi yang positif. Ya mungkin ini nggak kamu sangka bakal kamu dapetin dalam beberapa waktu ke depan ini, Aries. Bisa jadi ini soal proses rekonsiliasi ya di asmara, atau bisa jadi ini simply soal kamu kayak dilihat oleh bos kamu mungkin setelah kamu di sini mungkin sempat disepelekan misalnya. Oke, kita lanjut di sini ke Taurus nih, Aries. Oke, aku harap membantu ya. Kita lanjut di sini ke Taurus. Pesan dari semesta untukmu, Taurus. Wow. Satu shuffle aja ya. Oke. Taurus ada Five of Swords, Ten of Wands, dan Seven of Wands di sini. Hati-hati ya, aku ngerasa di sini kayaknya ada beberapa pihak atau mungkin kamu terhubung di sini dengan orang-orang atau pihak yang sepertinya memang sengaja di sini melawan kamu atau mencoba untuk cari masalah dengan kamu nih, Taurus. Entah ini rekan kerja atau bos di sini yang mancing-mancing kamu ya, atau bisa jadi kayak kamu terhubung dengan pihak-pihak yang punya motif tersendiri atau punya semacam hidden agenda, Taurus. Kalau misalnya ini soal asmara, Taurus ya, aku ngerasa di sini ada seseorang yang berniat untuk berbuat jahat ke kamu nih, ya asmara ya. Bisa jadi mantan yang cuma ingin ngetes kamu doang. Bisa jadi ada konflik dengan pasangannya kamu di sini. Aku ngerasa di sini ini itu ya, ini spesifik banget, kayak ada seseorang di sini. Ini kayaknya lebih ke mantan ya. Ada seseorang yang berusaha untuk kembali ke kamu, tapi tujuannya nggak baik. Ada seseorang di sini dengan niat yang tidak baik, Taurus, di asmara ya. Oke. Kita ke asmara dulu ya, Taurus ya. Aku ngerasa di sini ada suatu pesan ya, atau ada seorang individu, entah ini mantan atau orang yang sempat terhubung dengan kamu, atau bisa jadi ini pasangan kamu, tapi ini lebih menjurus ke mantan atau seseorang yang pernah hilang kontak dengan kamu. Kamu ngerasa hubungan kamu dengan orang ini sudah berakhir, atau bisa jadi kalian LDR, bisa jadi kombinasi ya, kalian LDR kemudian kalian nggak ngomong lagi. Orang ini mungkin kembali menghubungi kamu, cuman niatnya nggak baik, Taurus ya. Bisa jadi kamu kayak cuman dijadikan sebagai second choice doang, pilihan kedua gitu ya. Atau mungkin niatnya nggak begitu baik, kayak niatnya mungkin lebih ke seksual ya. Kamu mungkin masih ada perasaan sama orang ini karena ada Ace of Cups. Tapi coba rasionalkan diri kamu nih, Taurus ya. Rasionalkan diri kamu. Seseorang yang sudah lama menghilang kemudian menghubungi kamu lagi. Ya, padahal kamu mungkin di sini sempat sakit hati sama orang ini. Niat dia nggak baik di sini, Taurus. Logikanya kalau misalnya memang dia suka, dia pasti perjuangin kamu, dia nggak bakal ninggalin kamu. Ya. Jadi aku saranin kamu untuk jangan dengerin intuisi kamu atau perasaan kamu, jangan bikin keputusan yang emosional dalam beberapa waktu ke depan, Taurus. Itu juga sarannya. Kalau misalnya ini di tempat kerja, mungkin kamu di sini kepikiran untuk resign karena ada beberapa pihak di sini yang sepertinya memang benar-benar menguras emosinya kamu.
dan kamu tuh cuman tinggal berbahasa basi busuk aja tuh di tempat kamu sekarang, ya. Atau kamu cuman mikir, ya gue bertahan aja deh daripada gue nggak ada kerjaan lain gitu ya, kayaknya gue bertahan karena gaji aja. Kayaknya kamu bertahan di sini karena gaji aja nih, Taurus. Tapi sarannya tahu nggak sih, jangan buru-buru ambil keputusan dulu, Taurus, dalam beberapa waktu ke depan ini. Kalau misalnya belum ada pengganti pekerjaannya, jangan resign dulu. Jangan ambil resiko, Taurus. Jangan ambil resiko dalam beberapa waktu ke depan, oke? Wow, kita lanjut di sini untuk Gemini ya. Yuk Gemini, kita lihat pesan dari semesta untukmu ya. Yang penting apa aja yang bisa aku sampaikan buat kamu di sini. Oke. Wow. Ten of Swords, the Chariot, dan King of Cups. Gemini, keputusan kamu untuk mengakhiri sesuatu di masa lalu adalah keputusan yang tepat. Jangan disesali. Ada sebuah perubahan yang positif bagi kamu ya. Jadi kalau misalnya di sini kamu habis resign misalnya, kemudian kamu menyesali keputusan kamu, jangan. Kamu sebenarnya diarahkan ke sebuah rute atau path atau jalan yang jauh lebih baik buat kamu di sini, Gemini. Jadi pesannya adalah jangan sesali keputusan atau apapun yang sudah terjadi, Gemini. Kalau misalnya di sini soal asmara, kemudian kamu berpikir, saya menyesal sih mbak ninggalin si dia ini, saya menyesal sih mbak saya nggak mencoba lagi sama orang ini. Jangan sesali keputusanmu, move on lah, karena move on adalah keputusan yang paling baik. Dan aku ngerasa kamu akan ketemu dengan individu baru nih Gemini. Ada water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, yang akan dekat dengan kamu secara romantis. Mungkin kalian di air ya. Move on lah Gemini ya. Nggak ada gunanya kamu di sini merevisit atau gores-gores luka kamu lagi, atau nekan-nekan luka kamu lagi. Ingat-ingat luka di masa lalu tuh nggak ada gunanya Gemini. Ada alasannya kenapa hal itu harus terjadi ya. Jadi kamu di sini sedang diarahkan ke rute yang lebih baik, kayak you rerouting yourself ya. Semesta di sini membantu kamu untuk kayak semesta memilihkan kamu rute yang lebih baik, you know. Kalau misalnya ada lewat jalan tol, kenapa kamu harus pakai jalur yang ada macetnya gitu loh, you know. Ada Judgment dan Four of Wands di sini. Wow. Stability. Ada stabilitas dan harmoni di sini ya. Mungkin kamu di sini bakal ketemu dengan orang-orang yang suportif juga. Di asmara aku ngerasa di sini Gemini, kamu bakal ketemu dengan seseorang yang siap untuk menikah ya. Ada Four of Wands di sini, kemudian Judgment, mungkin Scorpio atau Cancer. Ini orang matanya tertuju di kamu di sini Gemini. Jadi kalau misalnya kamu di antara dua pilihan, si masa lalu atau si orang baru, fokus ke hal yang baru ya. Fokuslah ke hal yang baru. Apapun ini, Ten of Swords ini nggak layak lagi gitu loh untuk diulang-ulang ceritanya atau diinget-inget ya. Karena ada sesuatu yang lebih baik buat kamu di sini Gemini. Jadi pesan semestanya di sini, jangan ngerasa kamu stuck, jangan ngerasa di sini apapun yang kamu lepasin adalah sesuatu yang perlu untuk ditangisi. Malah kamu harus bersyukur loh, ada sesuatu di sini yang harus kamu syukuri Gemini. Kenapa? Karena dengan rute baru di kehidupan kamu ini, kayak segala sesuatunya itu jadi lebih mudah buat kamu. Ketemu dengan orang-orang yang suportif juga. Mungkin kamu sempet ngerasa kayak, kok gue rasanya terasing gitu loh di tempat baru ini. Tapi tau gak sih,
perasaan asing di tempat baru ini malah akan mengantarkan kamu ketemu dengan rumah yang baru, karena di sini ada Four Wands. This is home. Ini rumah baru buat kamu. Apakah ini rumah baru di pekerjaan baru, atau bisa jadi ketemu dengan seseorang yang bisa menghargai kamu gitu loh, bisa kayak jadi partner hidupnya kamu, Gemini. Aku juga sarankan kamu untuk jangan denial ya, jangan denial Gemini, jangan denial ya. Ada beberapa hal di sini yang memang harus kamu terima. Itu pesannya buat kamu. Kamu mungkin juga pengen lebih memperbanyak frekuensi travelingnya kamu di sini. Mungkin kamu frequent traveler gitu ya, atau mungkin kamu lagi kepikiran untuk liburan, lakukan hal itu. Mungkin ada suatu peristiwa yang cukup menyegarkan nih akan kamu rasakan di perjalanan ini, Gemini. Oke. Nice, kita lanjut di sini bagi Cancer. Here we go, Cancer. Kita lihat ya Cancer ya. Wow. Dua aja ya, to the point. Kita lihat di sini. Ada di Emperor, kemudian ada Six of Swords. Cancer, aku ngerasa di sini rencana perjalanan kamu mungkin akan berhasil atau bisa terlaksana dalam beberapa waktu dekat ini. Segala sesuatunya itu berada di bawah kendali kamu. Jadi kalau misalnya kamu kayak lagi menyelesaikan semacam deadline atau menyelesaikan pekerjaan menjelang mau libur lebaran juga ya bagi yang merayakannya, segala sesuatunya itu akhirnya bisa kamu selesaikan tepat waktu atau sesuai dengan targetnya kamu. Jadi everything is under control. Aku juga ngerasa kayak ada sosok mentor atau sosok yang kamu tuakan, bisa jadi orang tua laki-laki, paman yang siap membantu kamu di sini, Cancer, untuk keluar dari permasalahannya kamu. Atau bisa jadi ini sosok kakek, bisa jadi juga mentor, bos. Aku juga ngerasa kayak ada semacam perjalanan di sini yang mungkin akan kamu lakukan, dan ini untuk wow, ada sebuah harapan yang terwujud nih dalam waktu dekat ini, Cancer ya. Mungkin berkaitan dengan perjalanan, mungkin kamu lagi nunggu visa atau nunggu izin bos untuk cuti misalnya. Aku ngerasa bisa terwujud, Cancer, sesuai dengan harapan kamu ya. Ada Nine of Chalices, kemudian ada Queen of Chalices. That's your energy. Oh, this is tough decision. Ada sebuah keputusan yang cukup sulit ya kamu ambil atau kamu pertimbangkan, dan kamu udah sampai di sebuah titik pastinya gitu loh. Oh, ini yang bakal gue lakuin. Dan aku ngerasa kamu sudah mengambil keputusan yang cukup tepat di sini. Kamu akan mengambil keputusan yang tepat, Cancer. Bisa jadi juga ini soal perpindahan ya. Dan ini perpindahan atau perjalanan ini sesuai dengan kehendaknya kamu atau keinginannya kamu, karena di sini ada Nine of Cups dan Queen of Cups, Cancer. Di asmara kurang bagus nih. Kalau kamu di sini lagi menunggu komunikasi dari seseorang, kamu mungkin di sini lagi berharap seseorang in alignment with you, atau mungkin berada di halaman yang sama dengan kamu, on the same page, atau mungkin kamu berharap orang ini bisa mengerti kamu. No, ada kekecewaan di sini terkait hubungan asmara kamu. Kalau misalnya kamu berharap komunikasi, aku ngerasa belum akan ada komunikasi dari seseorang di sini, Cancer. Oke. Dan kamu mungkin di sini juga nahan diri untuk tidak berkomunikasi dengan orang ini. Sarannya memang jangan komunikasi dengan orang ini, jangan inisiatif apapun, jangan inisiasi apapun dalam beberapa waktu ke depan ini, Cancer. Oke, jangan. Kamu harus bisa mengendalikan diri kamu, karena kalau misalnya memang dia peduli, dia pasti selalu punya alasan untuk menghubungi kamu nih, Cancer. Aku ngerasa dalam situasi ini kamu sudah cukup
jauh memahami siapapun individu ini, bisa jadi ini pasangan, mantan, atau gebetan. Intinya di sini kamu harus bisa kendalikan emosi dan diri kamu, Cancer, oke? Wow, kita lanjut di sini ke Leo. Nah, kita lihat ya Leo ya. Leo, pesan dari semesta untukmu, mari kita lihat. Wow, 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 Leo. The Lovers, Three of Pentacles, dan The World. Mungkin ada seseorang di sini yang akan resmi hubungannya ya Leo ya, atau akan segera menikah mungkin, atau ketemu dengan sosok potensial dalam waktu dekat ini yang berkaitan dengan traveling. Mungkin kamu lagi traveling, ketemu dengan orang baru, bisa jadi. Atau hubungan kamu dengan seseorang akan segera resmi Leo. Mungkin kamu terhubung dengan Gemini ya. Interesting. Mungkin juga akan ada semacam kenaikan jabatan, promosi, atau reward di sini di pekerjaannya kamu. Atau bisa jadi ini soal proses mutasi. Ya. Aku ngerasa kayak ada seseorang yang mencintai kamu loh, Leo. Oh, Leo. Ada seseorang di sini yang sudah cukup lama menghilang, ya. Atau kamu lagi dalam proses silent treatment dengan orang ini. Dia akan segera kembali. Dia akan segera kembali, dan aku ngerasa kembalinya orang ini ke kamu karena dia mencintai kamu di sini. Dan aku ngerasa dia, proses kembalinya orang ini ke kamu memang niatnya ingin memperbaiki hubungan ini bersama kamu atau hubungannya bersama kamu secara romantis, Leo. Ada seseorang yang aku ngerasa kayak ada seseorang yang yakin dengan kamu, kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan kamu di sini, Leo. Dia udah nggak Wheel of Fortune lagi, dia udah nggak in and out, back and forth lagi. Like this person really sure about you. Ada seseorang yang yakin dengan kamu di sini, Leo. Mungkin kenapa alasannya orang ini tuh sempat mundur atau sempat nggak komunikasi dengan kamu itu karena dia butuh waktu untuk ambil keputusan. Karena Four of Swords itu bukan berarti dia itu, oh dia sudah pacaran sama yang lain, dia deket sama yang lain. Tidak, dia tuh masih megangin kamu loh. Kamu lihat orang ini, kartunya, dia megang satu sword ini. Dia mungkin gak berkomunikasi dengan kamu, kalian mungkin gak bersama, tapi dia tuh masih yang kayak, duh gue harus ngelakuin apa sama si Leo ya. Dia tuh masih mikirin kamu. Dan orang ini akan datang kembali, Leo. Ada seseorang yang datang kembali di sini, dan kali ini dia cukup yakin, kayak hakul yakin gitu ya. Wow, ada seseorang yang memilih kamu di sini. Aku nggak tahu apakah kamu akan memilih orang ini atau tidak. Aku juga ngerasa di sini akan ada semacam judgment atau keputusan ya. Bisa jadi bos, oh ya Leo kamu akan mutasi ke sini. Oh Leo selamat ya, kita kasih jabatan baru. Intinya ada sebuah keputusan yang menurutku bagus dampaknya bagi kamu. Mungkin berkaitan dengan proses perpindahan, traveling, ya. Kalau misalnya kamu lagi sakit Leo, aku ngerasa kamu akan segera lekas sembuh gitu loh, atau mungkin kamu akan ketemu dengan obatnya dalam waktu dekat ini. Karena ada beberapa orang yang sakit kemudian ketemu dokter ini nggak ketemu penyakitnya atau salah diagnosa. Aku ngerasa di sini kamu akan ketemu dengan dokter yang tepat misalnya, pengobatan yang tepat misalnya ya untuk penyakitnya kamu. Wow, this is positive. Wow, how come?
Bagus nih Leo, kita lanjut ke Virgo ya. Penasaran nggak sih Virgo? Mari kita lihat ya. Buat Virgo. Pesan semesta untuk Virgo. Mari kita lihat di sini. Terpaksa aku tutup kartu The Star-nya ya, antara YouTube aku kuning-kuning guys, kena itu sama YouTube. Oke. Ada Two of Pentacles, Three of Pentacles, dan The Star card. Wish fulfillment, harapan yang terwujud. Ada sebuah proses pengambilan keputusan di sini Virgo. Setelah kayak ada sebuah keputusan yang kamu ragu banget untuk ambil di sini, akhirnya kamu yang kayak oke, this is what I wanna do. Ini gue yang ingin lakukan gitu loh dalam situasi ini, dan kamu membulatkan tekad kamu untuk memanifestasikan sesuatu. Let's say di sini, oh gue suka sama orang ini, gue akan serius sama orang ini, kayak gitu loh. Atau mungkin seseorang yang yakin dengan kamu dan mencoba untuk serius dengan kamu di sini Virgo. Intinya kayak ada seseorang di sini yang akhirnya sampai di keputusan untuk serius atau menjalin semacam kerja sama dengan kamu. Dan ini tuh kayak ada proses healing. Ketika hubungan ini terjadi, apakah ini kerja sama hubungan profesional atau di asmara, kayak hubungan kamu dengan pihak atau orang ini tuh sempat back and forth, on and off, panas dingin, sempat menimbulkan kekecewaan. Ada healing begins di sini, ada proses pemulihan, atau kamu ngerasa sembuh, atau kamu ngerasa kayak orang ini bisa meredakan kekecewaan kamu setelah hubungan ini, atau orang ini membulatkan tekadnya untuk serius dengan kamu, atau komit dengan kamu, atau bekerja sama dengan kamu ya. Kayak ada semacam keraguan ya. Orang ini sempat ragu sebelumnya dan sekarang dia yakin untuk serius sama kamu. Aku nggak tahu ada kapal di sini, karena kartu ini tuh ada kapal di sana. Mungkin ini keputusan untuk traveling misalnya, atau proses mutasi. Aku ngerasa akan ada kejelasannya nih Virgo dalam waktu dekat ini ya. Bisa jadi soal traveling yang akan kamu lakukan misalnya, atau yang sedang kamu rencanakan, atau proses mutasi yang mungkin sedang kamu ajukan ke bos. Wow, definitely ada sebuah keputusan di sini, mungkin berkaitan dengan water sign, Pisces, Scorpio, itu Cancer, doesn't have to be. Bisa jadi ini tentang sesuatu yang dear to your heart. Ini sesuatu yang sebenarnya kamu pengen banget lakukan, cuman mungkin kamu ada ketakutan, ada fears. Makanya di sini ada the star ya. Jadi apapun ini yang bikin kamu takut dan kamu ragu untuk ambil keputusan ini sebelumnya, ya. Once you make that decision, sekali kamu di sini ambil keputusan untuk oke, I'll do it, I'll try this. Kamu mau mencoba, kamu akhirnya membuat keputusan yang konkret di sini untuk mencoba atau komit dengan situasi atau individu ini. Healing begins. Ada the star card, ada sebuah proses pemulihan buat kamu di sini Virgo. Ada harapan yang terwujud, ya. See, ada Six of Wands guys. Wow, this is success. Ada sukses, ada reward, ada validasi di sini. Six of Wands itu berbicara soal validasi ya. Jadi, wow Virgo, you're great gitu loh. Ada orang-orang di sini yang memuji kamu, atau mungkin ini kayak semacam recognizing gitu loh, bahwasanya oh I'm doing great here. Situasi ini membuat gue ngerasa lebih baik gitu loh. Kayak ada semacam berasa kayak ada harapan yang terwujud, you know, kayak harapan kamu bisa dikabulkan oleh Tuhan dan semesta. Setelah kamu di sini on and off, bingung harus ngelakuin apa, akhirnya kamu di sini memberanikan diri untuk oke, gue lakuin gitu loh. Oke. Aku harap make sense ya pesannya Virgo ya. Kita lanjut ke Libra di sini. Oke,
Libra, kita lihat ya. Pasti pesan semesta untuk kamu dalam video ini. Libra. Wow. Oke. Libra. Kalau misalnya kamu ngerasa stuck, kalau misalnya kamu di sini ngerasa nggak puas dengan situasinya kamu, dengan hubungan asmaranya kamu, kayak kamu ngerasa ini hubungan nggak kemana-mana, atau ya hubungan asmara kamu stuck, atau kamu jomblo-jomblo aja, ada sebuah mindset, ya, ada sesuatu yang harus dirubah di sini, ada sesuatu yang harus dievaluasi di dalam diri kamu, Libra. Oke. Jadi khususnya ini mungkin gak akan resonate untuk semua orang, tapi untuk beberapa orang yang bisa terima aja atau yang resonate saja. Dalam situasi yang kamu hadapi ada andilnya dari diri kamu juga. Jadi mungkin kamu di sini kurang adaptatif atau kurang mampu di sini menyesuaikan diri kamu dengan lingkungan. Karena aku ngerasa memang kamu di dalam situasi ini yang harus beradaptasi, Libra. Oke. Jadi ada proses transformasi di sini, ada Death, Justice, dan The Magician. Setelah proses transformasi yang tidak mudah ini, karena mungkin akan banyak yang denial, ngapain gue juga yang berubah, mbak, ngapain gue juga yang harus menyesuaikan, ya gue pergi aja lagi dari situasi ini. Kayaknya kamu kabur-kaburan dari satu situasi, loncat ke situasi lainnya, terus kalau nggak seneng nanti loncat lagi. Nah, dalam situasi ini sepertinya kamu memang disarankan untuk beradaptasi dan lebih fleksibel, Gemini. Ya, memang ada sesuatu yang harus diubah di sini. Memang harus ada sesuatu di sini yang disesuaikan, ditransformasikan gitu ya, dirubah ya intinya. Apakah ini soal asmara? Oh, gue nggak suka mbak pasangan gue gini, dia harus berubah demi gue. Mungkin dalam situasi ini kamu juga harus mampu beradaptasi dengan pasangan kamu. Jelas-jelas pasangan kamu misalnya, oh dia tipe orangnya tuh workaholic, ya udah, gue nggak suka gitu loh. Seharusnya dia bisa memahami gue. Mungkin it's time for you to, sekarang saatnya bagi kamu untuk memahami pasangan kamu juga bahwasanya oh dia workaholic, gimana caranya gue bisa suportif dalam hubungan ini, beradaptasi dengan dia misalnya. Ya. Karena apapun situasi ini Gemini, ya, ini bagus sebenarnya buat kamu. Libra, apapun ini situasinya Libra, ini bagus sebenarnya buat kamu. Cuman ya proses adaptasinya nggak gampang gitu loh. Ya, proses adaptasinya nggak gampang. Jadi kalau misalnya kamu lagi kepikiran untuk resign dari pekerjaan yang sekarang, kepikiran untuk putus dari seseorang, aku ngerasa kamu akan menyesalinya. Oke, kamu akan menyesalinya. Ini literal banget ya, aku pesan-pesannya aku ngerasa nggak perlu klarifikasi lagi loh. Ada The Devil, Four of Swords, dan King of Pentacles. You know this is good for you. Kayak secara intuitif atau gut instinct yang kamu tuh bilang bahwasanya oh memang ini nih sesuatu yang gue inginkan. Ini nih kayaknya cocok sama gue. Tapi kayak di sisi lain kamu ngerasa kayak ada beberapa hal yang masih berlawanan dengan kamu, atau kamu ngerasa ini nih kayak masih berseberangan pendapat dengan kamu. Mungkin dalam situasi ini death harus terjadi. Memang harus ada sesuatu di sini yang disesuaikan dalam situasi ini, Libra. Bukan kabur-kaburan lagi. Kamu tidak disarankan untuk kabur di sini, menyudahi situasi ini kemudian lompat ke situasi lain. Jangan ya, jangan. Situasi ini khususnya Libra menyarankan kamu untuk beradaptasi. Beradaptasilah Libra. Apakah ini soal hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan si gebetan, di tempat kerja, dengan rekan kerja misalnya, beradaptasilah, oke? Again, ini sarannya tidak untuk semua pihak tentunya. Ada proses manifestasi di sini, dan aku ngerasa proses manifestasi ini setelah kamu melakukan perubahan ini, dampaknya akan positif bagi kamu. See, ada Page of Pentacles dan The World.
Ada sebuah kehidupan baru buat kamu di sini Libra, dan ada Knight of Wands juga. Wow, adventurous. Ada babak baru buat kamu di sini Libra. Mungkin kalau misalnya kamu di sini mampu beradaptasi dengan pasangan kamu yang sekarang misalnya, hubungan kalian jauh akan lebih improve gitu loh, akan lebih baik, terutama di chemistry. Ada Knight of Wands. Kalian mungkin akan lebih intim misalnya, kayak memang ada sesuatu yang harus di-upgrade di sini ya. Dan ketika kamu mengupgrade diri kamu, atau mungkin ada beberapa hal di sini yang disesuaikan, kamu akan bisa ngelihat sisi positifnya atau sisi lain dari situasi tersebut. Wow, ini yang gue miss ya sebelumnya gitu loh. Oke. Wow, kita lanjut di sini Libra bagi Scorpio. Mari kita lihat ya. Pesan dari semesta untuk Scorpio. Scorpio. Oke. Wow, Scorpio, lagi banyak nih yang suka sama kamu ya. Ada 2 king sekaligus, King of Rods, King of Pentacles. Lagi banyak yang mengejar kamu di sini. Excuse me guys. Aku ngerasa di sini kamu memiliki tendensi untuk berkutat ya, atau bertahan di masa lalu atau sesuatu yang sudah menyakiti kamu di sini Scorpio. Jadi kamu jadikan alasan masa lalu ini atau sesuatu yang menyakiti kamu ini untuk stuck gitu, atau ngerasa stuck Scorpio. Apapun itu maknanya bagi kamu. Let's say di sini kamu udah jelas-jelas nih punya pilihan di asmara ya. Ada King of Wands, King of Pentacles ya. Tidak tergantung gender, laki-laki perempuan. Udah jelas-jelas kamu punya pilihan. Tapi karena ada satu peristiwa di sini, trauma ya. Satu individu atau peristiwa di sini di masa lalu, kamu jadi yang kayak enggak deh, ntar hal yang sama terulang lagi. Man, come on. Ya. Kamu loh yang self-sabotaging yourself. Kamu di sini yang merefresh ingatan-ingatan trauma itu sendiri di benaknya kamu. Padahal kamu sudah dihadirkan oleh semesta pilihan yang baik di sini. Dan tahu nggak sih, ada di Empress, kamu pada dasarnya cantik, kamu pada dasarnya resourceful, kamu itu kreatif, full of ideas loh Scorpio. Banyak yang mengagumi kamu, banyak orang melihat kamu, look up to you gitu loh. Banyak orang yang mengambil contoh di kamu Scorpio. Ih, Scorpio hebat ya, gini, kerjanya bagus, banyak yang mengagumi dia. Tapi kamu biarkan sakit masa lalu ini mengontrol kamu. Padahal Tuhan dan semesta di sini sudah mengetuk-ngetuk dirinya kamu ya Scorpio. Ini loh kesempatannya buat kamu nih, berkembang. Ada nih kesempatan-kesempatan bagus gitu loh. Oke. Kemudian ada The Chariot. Akhirnya dalam waktu dekat ini aku ngerasa ada The Chariot, kamu bisa move on. Kamu bisa menentukan pilihan mana yang terbaik buat kamu di sini. Scorpio. Kalau misalnya ini soal asmara, jangan deh yang lalu-lalu lagi, yang masa lalu ini. Ada orang-orang yang lebih baik di sini yang bisa kamu pilih, Scorpio ya. Jadi saranku di sini jangan bertahan di masa lalu, ya. Mungkin ada beberapa orang di luar sana Scorpio ya,
yang memutuskan untuk bercerai misalnya, kayak kamu memutuskan untuk bercerai dari pasangan kamu misalnya, atau kamu memutuskan untuk move on dari seseorang. Bisa jadi juga ada proses perpindahan di sini Scorpio. Mungkin salah satu cara kamu move on dari orang ini ya pindah kota misalnya, atau pindah pekerjaan misalnya. Apakah bisa mbak saya move on dari orang ini? Definitely, di Empress card. Nah mungkin kamu akan resign mungkin untuk menghindari orang ini, atau bisa jadi orang ini yang resign untuk menghindari kamu. Intinya kayak kamu akan jauh dari si sosok masa lalu atau situasi masa lalu ini. Bisa jadi kamu pindah kerja atau orang ini yang pindah kerja misalnya. Jadi kalau misalnya kamu di sini, bisa nggak sih mbak saya move on? Bisa ya, Tuhan dan semesta membantu kamu untuk move on. Di sini ada the Chariot. Jadi situasi dan kondisi di sini yang mendukung kamu untuk move on, Scorpio. Keuangan bagus di sini bagi Scorpio, ada King and Queen of Pentacles, everything looks good. Ya. Mungkin ada kenaikan gaji atau kamu kayak dapat semacam bonus dalam waktu dekat ini Scorpio, dan keuangan kamu membaik. Mungkin ada keputusan untuk jalan-jalan juga dalam waktu dekat ini bagi Scorpio. Oke. Kita lanjut di sini untuk siapa lagi? Sagittarius ya. Sagittarius. Pesan dari semesta untuk kamu. Kita lihat ya. Sagittarius, hati-hati ya, kamu akan dikhianati oleh seseorang Sagittarius. Kamu percaya banget sama orang ini, tapi kamu dikhianatin. Ini bagi spesifik banget ya yang denger. Kamu mungkin di sini akan menghadapi masalah hukum dengan orang ini, atau mungkin kamu akan menuntut orang ini. Misalnya kamu kayak ditilep uangnya sama orang ini, atau kamu dikhianatin oleh rekan kerja. Ada proses hukum mungkin. Aku ngerasa kamu akan menang. Ada Six of Wands di sini. Oke. Kalau misalnya ini berkaitan dengan asmara, hati-hati. Aku ngerasa seseorang mungkin akan mengkhianati kamu di sini Sagittarius. Kamu udah ragu atau curiga di sini. Kecurigaan kamu akan terbukti. Kecurigaan kamu akan terbukti. Apakah ini dia asmara? Oh, dia selingkuh, dia ini, kayaknya ini. Oh, kamu akan dapat kabarnya dalam waktu dekat ini. Kecurigaan kamu terbukti, Sagittarius. Oh, dia tilep uang saya, ini ya. Kecurigaan kamu akan terbukti. Kayak ada sesuatu di sini yang kamu sudah curigai, atau intuisi kamu tuh kayak berusaha untuk memberitahu kamu sesuatu di sini Sagittarius. Cuman kayak oh ya udah deh, dilogikain aja, buktinya nggak ada. Tapi tau nggak sih, kamu akan dapat bukti dari kecurigaan kamu ini dalam waktu dekat ini Sagittarius. Dan sayangnya mungkin orang yang mengkhianati kamu ini, atau pihak yang mengkhianati kamu ini, mungkin orang-orang yang kamu percayai. Ada penyesalan nantinya dari orang-orang yang mengkhianati kamu ini. Mungkin mereka akan berusaha untuk tanggung jawab, misalnya berusaha untuk memperbaiki hubungannya lagi sama kamu. Cuman mungkin kamu udah nggak bisa
Udah nggak bisa toleransi lagi. Wow. Bagi sebagian mungkin kamu akan memaafkan orang ini, siapapun orang ini yang mengkhianati kamu nih Sagittarius. Kalian mungkin akan kembali bersama. Tapi bagi sebagian aku ngerasa kamu gak akan maafin orang ini dan move on. Atau pihak-pihak ini. Kayak dalam situasi ini memang kamu yang disakitin gitu loh, memang kamu yang dianiaya, memang kamu yang teraniaya. Karena banyak orang yang dia playing victim, banyak orang yang bisa secara gampang bilang ke kamu setelah mereka menyakiti kamu ya, oh lu playing victim sih, lu gini-gini sih. Sekarang kayak situasi dan keadaan ya, Tuhan dan semesta tuh membantu kamu di sini Sagittarius ya, untuk membuktikan bahwasanya kamu nggak playing victim, bahwasanya selama ini kamu yang benar gitu loh ya. Jadi Tuhan dan semesta di sini menunjukkan ke kamu bahwasanya Sagittarius, lu tuh bukan playing victim, emang lu tuh beneran korban gitu loh. Oke. Dan kamu akan keluar sebagai pemenang. Kayak ada seseorang di sini yang akan menyesal dan akan memohon ke kamu atau meminta maaf. Kayak meminta maaf kamu gitu loh. Memohon untuk minta maafnya kamu di sini. Intinya kayak kamu bakal terbukti benar dalam situasi ini Sagittarius, oke? Okay? Whatever that means for you guys. Kita lanjut ke Capricorn. Mari kita lihat di sini Capricorn. Capricorn, pesan semesta untukmu. Satu aja loh. Justice. Kalau kamu lagi ada permasalahan hukum, kalau kamu di sini lagi ada konflik dengan seseorang, kalau kamu di sini lagi ada masalah dengan pasangan kamu, aku ngerasa akan ada resolusi atau solusi dari permasalahan kamu, akan ada fairness, akan ada balance, akan sampai pada suatu situasi atau titik yang terbaiknya atau final atau closure di sini Capricorn. Aku nggak tahu dapat pesan spesifik ini. Mau nggak mau, kamu harus terima keputusan ini. Ini nggak akan resonate untuk semua orang tentunya nih Capricorn. Cuman kalau misalnya ini soal asmara, kamu mungkin lagi konflik dengan seseorang, atau kamu mungkin lagi di ambang perpisahan ya, hubungannya lagi on the edge banget. Mungkin akan ada perpisahan antara kamu dengan seseorang, dan perpisahan ini mungkin inevitable gitu loh, tidak bisa dihindari. Walaupun mungkin salah satu pihak sangat menyayangi pasangannya, walaupun mungkin di sini salah satu pihak sebenarnya masih ingin memperbaiki hubungan ini, aku ngerasa apapun keputusan ini, aku ngerasa lebih ke perpisahannya harus terjadi. Ini adalah keputusan terbaiknya. Bisa jadi kamu mungkin bakal ketemu dengan orang yang lebih sesuai dengan kamu. Jadi Tuhan dan semesta tuh bilang, Capricorn, situasi ini terjadi karena memang sudah seharusnya terjadi, nggak bisa kamu hindari. Oke. Justice juga berbicara soal karma. Jadi mungkin ini soal pembayaran karma juga. Jadi ini tergantung ya, pembayaran karmanya. Karena di sini ada di Empress, bisa jadi ini soal perjuangan kamu akan berbuah manis di sini, karena justice itu juga soal fair decision, karma dari Tuhan, kayak pembayaran karma. Jadi setelah kamu di sini tertatih-tatih ya, kamu di sini bekerja keras, Tuhan membayarnya. Ini Capricorn, ada situasi yang lebih baik buat kamu dalam situasi ini. Again, kalau misalnya ini soal proses hukum, aku ngerasa akan ada outcome yang positif buat kamu di sini Capricorn.
kayak ada andil Tuhan dan semesta dalam situasi ini. Jadi kayak pesannya tuh, Capricorn, ini nih memang harus terjadi loh dalam situasi kamu gitu loh. Jadi kamu gak bisa hindari apakah ini situasi atau keputusan yang sedih buat kamu harus dihadapi, apakah ini keputusan yang menyenangkan bagi kamu, ya kamu akan terima. Jadi intinya sih ada proses pembayaran karma, itu juga pesannya buat Capricorn dalam waktu dekat ini. Oke, Aquarius ya. Pesan dari semesta untuk Aquarius. Aquarius, jangan fokus ke hal yang sedihnya doang. Banyak hal positif di sini yang ada di sekeliling kamu yang mungkin bisa kamu fokusin diri kamu ke sana. Ini kayak karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Mungkin ini soal hubungan kamu dengan seseorang. Karena orang ini sekali bikin kamu kecewa, kamu langsung melupakan jasa-jasa baik orang ini misalnya. Karena kamu bermasalah dengan pasangan kamu, karena masalah sepele, pasangan kamu jadi langsung jelek seutuhnya. Kamu melupakan sisi positifnya juga, karena dalam hidup ini pasti ada hal negatif dan positifnya guys. Tergantung kamu pengen fokus ke sisi positifnya atau negatifnya. Tapi di sini Aquarius, aku ngelihat kamu cenderung fokus ke sisi negatifnya doang, Five of Cups, ketimbang hal-hal positif yang ada di sekeliling kamu. Ada Eight of Pentacles, ada The Sun, ada The Magician, ada Two of Wands. Mungkin kamu resourceful, situasi keuangan kamu baik, karir bagus misalnya. The Sun ada happiness, mungkin keluarga kamu di sini suportif ke kamu, bersedia membantu, lagi perhatian sama kamu. Eight of Pentacles, pekerjaan bagus, kamu punya kemampuan atau kesempatan di sini untuk mencoba kembali misalnya. Dan ada sebuah keputusan yang harus dibuat. Ada Two of Wands di sini Aquarius. Jadi jangan fokus ke Five of Cups-nya doang. Sederhananya tuh, ini mohon maaf nggak bakal bisa didengar semua orang, nggak bakal bisa diterima semua orang. Ada satu hal di sini yang ada banyak hal yang harus kamu syukuri di sini ketimbang kamu fokusnya ke yang negatifnya aja. Si satu kartu tuh banyak kartu klarifikasinya guys, dikasih semesta dan Tuhan di sini sih. Ada The Lovers, The World, Four of Pentacles, Seven of Wands, kemudian ada Three of Chalices. Ini bagi masing-masing individu akan berbeda ya permasalahannya, atau sisi negatif atau hal negatif yang kamu fokusin ini akan berbeda banget. Mungkin akan ada situasi pihak ketiga misalnya, atau bisa jadi ini soal kesulitan finansial, ada Four of Pentacles, mungkin ada perselisihan, ada Seven of Wands. Atau mungkin ini tentang sesuatu yang harus berakhir atau tidak. Jangan fokusin ke satu titik ini aja. Kalau misalnya ini tentang sesuatu yang akan segera berakhir, ini masih bisa diperbaiki. Jadi jangan tunggu ini berakhir dulu. Sekarang yang bisa kamu lakukan adalah mencoba untuk fokus ke masa yang sekarang. Apa yang bisa diperbaiki di masa sekarang. Kalau kamu udah fokus yang ke sekarang, kamu jangan ungkit-ungkit yang sudah terjadi di masa lalu lagi, Aquarius. Oke? Kalau misalnya ini soal pekerjaan atau bisnis, ya kamu fokusnya ke masa sekarang, bukan yang di masa lalu lagi gitu loh. Cukup yang di masa lalu itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran aja. Ya, fokuslah ke masa yang sekarang, Aquarius. Ada sesuatu di sini yang masih bisa diperbaiki, apapun itu maknanya bagi kamu. Apakah ini soal relationship kamu dengan pasangan kamu misalnya. It's time for you to make this decision. Ada sebuah keputusan yang harus segera kamu ambil, Aquarius. Jangan procrastinating lagi, jangan mengulur-ngulur waktu lagi. Ya. Aku juga ngerasa ada seseorang yang sedih di sini, kecewa sama kamu mungkin, atau kamu kecewa dengan seseorang again. Intisari readingan ini adalah Five of Cups. Walaupun banyak kartu positif di sini, aku tuh malah terpakunya ke Five of Cups. I don't know why.
Mungkin kamu di sini yang terlalu terpaku pada hal yang negatifnya, aspek negatif dari situasi kamu ini. Padahal ada banyak hal positif lainnya yang mungkin bisa kamu lebih embrace, yang bisa kamu fokuskan lagi. Oke. Wow. Kita lanjut di sini ke Pisces yang terakhir ya. Sebelum aku mengakhiri video ini, sudah panjang sekali. Kita lanjut ke Pisces. Pisces, pesan semesta untuk Pisces. Oke. Pisces, hadapilah ketakutanmu, Pisces. Aku dapat pesannya seperti itu. Hadapilah ketakutanmu. Itu pesannya. Kemudian aku ngeliat di sini ada beberapa pihak ya di sekeliling kamu yang sepertinya ada tujuan yang kurang baik nih ke kamu di sini, Pisces. Ada Seven of Swords. Jadi dalam beberapa waktu ke depan kamu akan tahu nih siapa pihak ini yang punya niat yang gak baik ke kamu ini, Pisces. Aku juga ngerasa kayaknya akhirnya kamu menghadapi ketakutan kamu setelah kamu sempat bersembunyi. Entah kamu di sini sempat menunda membuat keputusan, misalnya kayak kamu lari dari seseorang atau dari suatu situasi, kamu kayak membiarkan situasi itu kayak gitu, kamu you just want to stay away. Kamu hanya ingin pergi dari situasi itu, kamu belum bisa menemukan solusi atau permasalahannya, dan akhirnya kamu menghadapi ketakutan kamu gitu loh. Page of Swords. Kamu masih kekurangan informasi di sini, Pisces. Jadi jangan berspekulasi, jangan terlalu banyak mendengarkan pikiran negatif dan ketakutannya kamu di sini. Dengarkan intuisinya kamu, Pisces, itu juga sarannya, karena di sini ada kartu di High Priestess. Keluarlah dari goanya kamu. Kamu dalam proses di Hermit di sini. Aku ngerasa di sini kayak ada seseorang yang menghindari masalah atau berusaha untuk menghindar dari sebuah proses pembuatan keputusan. Hadapilah ketakutanmu, Pisces ya. Percaya dengan intuisi kamu. Aku juga ngerasa di sini ada seseorang yang mungkin kelihatannya tuh baik, tapi ternyata ya dia nggak sepenuhnya juga bisa kamu percayai, Pisces. Ada Seven of Swords. Oke. Aku ngerasa kamu menghadapi ketakutanmu di sini, Pisces ya. Kamu takut sesuatu akan berakhir atau sesuatu akan pergi dari kamu di sini. Jadi ketimbang kamu menghadapi, oh ini sudah berakhir ya, kamu pergi dari situasi ini. Kayak relationship misalnya,
Mungkin pasangan kamu dan pasangan kamu sering konflik dan akhirnya kamu di sini menarik diri karena kamu takut menghadapi kenyataan bahwasanya oh kita udah berakhir gitu loh. Jadi kamu membiarkan situasinya kayak gitu aja, membiarkan situasinya terbengkalai. Kalau misalnya ini soal seseorang yang berniat nggak baik ini ya, aku ngerasa kayaknya kamu sudah tahu, mungkin kamu percaya dengan intuisinya kamu mungkin udah dapat tanda-tandanya, tapi kamu takut menghadapi kenyataan bahwasanya ini teman baik gue mbak, dia ini orang yang gue sayang, dia ini orang yang gue suka. Tapi tau nggak sih, kamu menghadapi ketakutan kamu. Ada Page of Swords. Aku somehow juga ngerasa di sini kamu menerima kenyataan juga, Pisces. Mungkin juga akan ada semacam kamu akan berbicara misalnya dengan seseorang. Ada Page of Swords, komunikasi, mengkonfrontir di sini ketakutan kamu. Oh ini kayak somehow kayak denial, this is not over yet, dan kamu akan berkomunikasi di sini. Atau ada seseorang yang berniat berkomunikasi dengan kamu tentang sesuatu yang berakhir, the world. Intinya ada semacam pesan di sini, Pisces. Ada semacam komunikasi di sini. Kayak ada seseorang yang denial, oh ini belum berakhir kayak gitu loh. Pisces, ini belum berakhir, atau kamu di sini yang denial, Pisces, ini belum berakhir. Ya. Dan orang yang denial ini mungkin akan menghubungi kamu atau kamu menghubungi orang ini. Intinya ada seseorang yang denial dan dia belum siap untuk ngelepasin kamu atau kamu belum siap untuk ngelepasin seseorang. Hadapi ketakutan kamu, Pisces, oke? Hadapi ketakutan kamu, jangan takut, percaya dengan intuisi kamu, oke? So guys, ini adalah akhir dari video kita kali ini. Aku harap bisa membantu ya. Terima kasih banget guys yang udah nonton sampai akhir video ini. Semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya atau di video-video terbaru Nutara Channel, oke? Bye!